Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Firjali di channel yang membahas tentang hewan-hewan yang unik dan eksotis. Teman-teman, hari ini Iqbal masih ada di rumah saya dan saya akan memperkenalkan lagi Iqbal, seorang YouTuber dengan hampir 1 juta subscribernya. Aduh, disebut mulu jadi malu lah. Teman-teman yang belum mensubscribe dia, saya yang banyak sampai dia lebih dari 1 juta ya. Ayo kita bantu Iqbal. Subscribe juga di channel. Iya, channel ini sama ya. A few moments later. Jangan lupa subscribe, like, share, and komentar. Mantap. Hari ini saya akan bahas tentang kembali kura-kura yang diberikan oleh Iqbal pada saya. Kura-kura yang disebut juga dengan sejuta umat. Benar-benar. Produk Iya. juga umat. Kura-kura juta umat karena kura-kura ini kura-kura yang banyak sekali dipelihara orang-orang dan sekarang sudah banyak sekali ya orang-orang yang ini ya Bang ya. Ternaknya juga banyak. Ternak juga banyak dan Benar-benar. berhasil semua loh yang menternakan mereka itu. Nah teman-teman, kura-kura ini asalnya juga sama, sekitar ukuran 6 sentian loh. Kecil loh dulunya. 6 sentian dan dalam ukuran 3 tahun Sama ini. kumkum kayaknya gedean kumkum ya kayak. Ya, kumkum lebih duluan. Dikit ya, duluan ya. Waktu kumkum datang itu saya udah megang-megang, ini belum datang. Nah sekarang sudah sebesar itu teman-teman. Kan gila banget ya. Gede banget ya. Makanya Berapa kenapa senti dong, saya bilang kura-kura sulcata itu kura-kura yang bisa terbesar terbesar ketiga di dunia. Jadi dia bisa besar terus sampai akhirnya bisa mencapai ukuran sampai 70 cm ya Bang ya. Bahkan ada yang 90 Iya. katanya dok, cuma itu jarang banget. Iya ada 90 cm kan nggak kira-kira 90 cm untuk kura-kura ukuran Wah, segitu parah ya. sih. Nah kura-kura ini kebetulan kura-kuranya waktu kecil itu sangat lucu. Dia ngedom itu maksudnya ngebentuk kubah ya. Iya benar-benar. Ya, dan sekarang juga masih bentuk kubah. Itu Tuh. dia yang bulat dulu kan ya dok ya? Iya, yang buat dulu. Dan memang dari kecil dia sudah ada jenol-jenol begini gitu. Segini juga udah berat banget loh. Berat ya dok ya? Berat sekali. Pernah di kilo dok ini dok? Belum pernah di kilo nih bang. Karena kiloannya waktu itu nggak bisa yang di kilo biasa, nggak bisa. sih, Iya. nggak detail soalnya. Nggak detail ya, nggak bisa detail banget. Kira berapa kilo nih dok kalau dok? Kira-kira kita Mas ini coba pegang nih. Apa ya? Itu berat ini mah ya. Berat. Kilo ya? Hampir 10 kan saya? Enggak. Kok nggak sampai kayak 10, tapi berat guys. Tapi berat sih, cuma nggak sampai 10 sih ini. Halo. Ya ampun. Nah, biasanya kan kalau untuk sekurang gini kan kalau kura-kura itu adalah sulcata ya utamanya ya. Itu adalah investasi menurut saya loh. Benar sih. Karena sekecilnya gini aja udah mahal. Iya benar. Ya minimal jutaan lah ya. Iya benar. Nah, setelah segede gini harganya itu makin berlipat. Benar dok. Nah, jadi kalau teman-teman betul-betul ingin berwira swasta juga, nah kalau memelihara seperti ini asal rajin meliharanya dan telaten bisa sebesar ini juga nantinya. Nah, teman-teman, kira-kira kata Iqbal, kira-kira udah segede gini berapa nih harganya nih Bang? Aduh berapa ya? Berapa senti dok ini dok? 30 Ini ada? 30-an, 31, 32 lah sekarang. Berapa ya? Berapa ya? Mungkin di atas 5 kali. Di atas 5 ya, Di atas tuh. 5 pastinya. Bayangin Belum tuh. beli mah sekitar sejutaan ya dok Ya, Kalau 1,5-an lah. ya kurang lebih segituan lah. Kebetulan ini sih kalau pasaran sekarang sih kata saya 8 jutaan lebih. 8 jutaan ya dok ya? 8 lebih Soalnya sampai 10. Udah lama nggak lihat sih, cuma Iya. pasti di atas 5 juta. Iya, 8 sampai 10 sekarang kalau gini karena semakin besar orang Indonesia tuh aneh loh. Orang Indonesia tuh senangnya kura-kura yang besar-besar. Iya benar. Jadi kalau kura-kura yang kecil-kecil gini mereka malas untuk dipelihara ya. Jadi kalau kura-kura besar gini mereka senang banget untuk dipelihara. Contohnya kura-kura yang selain ini yang lebih besar lagi yaitu kura-kura aldabra ya. Ada berapa tuh ya? Itu biarpun harganya puluhan juta tapi orang tuh banyak mengkoleksi loh. Iya dok, benar dok. Nah, jadi memang orang Indonesia tuh rada-rada ini ya, rada-rada suka yang besar-besar. Iya betul yang besar ya. Nah, kata Iqbal sendiri, nama ilmiahnya apa Iqbal? Geoklemis, geoseklemis. Bukan. Apa sih? Ayo. Aduh, apa Ayo, ya? ayo. Aduh, apa Iqbal, ya? ayo kita tes ayo. Benar-benar kalau nama Latin tuh jahat ya pertanyaannya. Iya. Kita emang agak ini dok. Iya, namanya Centrohelis tuh kan. Iya, Centrohelis. Iya, Centrohelis. Maaf ya guys ya. Jadi dia memang berasal dari negara apa Pak asalnya Bang? Afrika ya. Afrika. Ya memang ini daerah Sahara dan memang kura-kura yang harus membutuhkan panas. Iya sih benar. Ya teman-teman juga yang mempunyai kura-kura seperti ini diusahakan harus merawatnya itu mempunyai lampu ya.
bener sih. lampu pemanas karena mereka sangat membutuhkan panas seperti udara di asalnya di Afrika. Apalagi di daerah saya dok, di Bandung itu, Iya. dingin, Nah. lampu harus nyala terus. Iya, karena kalau dia tidak dikasih lampu pemanas, biasanya suka pilek. Pilek ya. Apa yang Iqbal racuni ke saya tentang kura-kura, akhirnya berhasil juga saya rawat dengan baik semuanya. Kira-kiranya menurut teman-teman suka nggak kura-kura seperti ini? Tuh lihat tuh, Pasti suka sih kalau kata aku sih. Iya. Suka banget ini soalnya. suka ya. Coraknya ini berbeda-beda loh teman-teman. Oh gimana tuh dok? Ada juga kura-kura yang warnanya putih semua loh, Oh, suka iya, tanya. bener sih, bener-bener. Oh yang putih semua itu? Iya putih semua. Ivory. Ya ivory. Ivory tuh, bayangin ivory untuk ukuran segede gini bisa 100 jutaan loh. Itu yang albino dong. Albino ya? Iya albino tuh 107. Kalau ivory itu Masih- ya, mahal juga sih. Masih 30-an 40-an kali ya. Bisa sih mungkin Iya. ya. Iya, Kalau itu. yang albino bisa. Padahal kalau kita pernah melihara yang albino tuh sangat sulit sekali loh meliharanya. Lebih rentan ya dok. Lebih rentan, satu lebih Mahal, rentan, lebih lebih resiko juga karena matanya itu kan dia nggak jelas melihatnya loh. Jadi makanan juga kita harus dekatkan sekali ke mulutnya supaya dia bisa makan. Pernah kepikiran nggak dok pelihara kayak gitu? Sebenarnya tantangan ya pengen melihara tapi resikonya juga kalau mati Iya. sayang juga ya. Wah parah sih itu. Kura-kura beli aja. Udah gitu dia bingung, kandangnya gimana? Iya benar-benar dok. Kura Malah panas. ada orang yang nggak ngerti kalau kura-kura itu kura-kura darat. Nah. Dikasih air gitu kan. Malah ada yang dikasih air, Malah jadi berenang ya mati Iya. lah dia. berenang, dan akhirnya ya karena dia kura-kura darat ya mati. Kalau enggak dia pilek, kan minum air. Kita juga sama ya, kalau usahakan kalau bisa dijemur di matahari ya Bang ya. Iya, Tiap pagi lah cukup lah sekitar setengah jam dan kita berikan air. Sambil direndam gitu ya. Ya, sama dia diberikan air karena dia bakal minum. Sama bakal berak. Berak. Jadi kalau dia berak cepat ganti lagi airnya ya, jangan dikasih berak juga dia minum juga ya. Salah juga. Nanti malah penyakit. Penyakitan malah. Makanya kita tuh telatennya di situ. Kita harus mengawasi dia ketika dia pup, kita buang airnya ganti lagi dengan air yang baru karena dia pasti akan minum. Dan satu lagi hati-hati loh. Apa tuh dok? Kura-kura ini kura-kura yang bodoh. Dia karena suka makan apa aja. Saya udah pernah ngelepasin di halaman aja. Ada karet gelang aja mau dimakan sama dia. Oh iya benar. Karet gelang, kadang-kadang tisu mau dimakan. Padahal kalau dibilang bahwa makanan juga tidak kurang deh ya. Iya, Kita bener. makanan berikan juga sehari 2 kali dengan porsi yang sesuai dengan cukup besar ya. Gitu ya. Cukup banyak untuk dia loh. Tapi dia nggak tahu kenapa ya, kata alakal terus. Kalau nggak disentuh makan terus. Kalau apalagi udah syukuran kayak gini. Ya makanya kalau kita lepasin di halaman atau apapun juga ya, termasuk di rumah juga saya juga lihat. Kadang-kadang dia gigitin karpet. Harus hati-hati berarti dok ya. Iya. Sebenarnya harus steril gitu loh. Steril Jangan gitu loh. sampai ada yang karet-karet. Ya atau kan apa gitu. kan jatuh aja dimakan sama dia loh. Ya bahayanya kan kalau dia nyangkut di tenggorokannya atau apa kan jadi masalah juga nantinya. Nah, iya itu juga Iqbal. Iqbal juga punya ya kalau salah ya di rumah ya. Ada si kumkum itu loh. Kumkum ya, kumkum udah. Gede dikit dari bis. Iya, kumkum udah lama juga nggak lihat ya kalau gitu kumkum ini ya disatuin ya. Ya, dokter pernah ke rumah nggak? Pernah kan ya? Dok? Pernah ya, yang itu ya kumkum Masih ya yang kecil masih dulu. kecil masih dipegang-pegang. Nanti main lagi dok ya ke rumah. Kumkum laki-laki atau betina? Jantan. Jantan. Oh ini betina kayaknya. Nah ini betina loh. Tuh. Oh iya benar. Ini betina nih rata kan? Kalau kumkum pernah keluar anunya tuh. Iya ini belum, ini nggak pernah ini. Nah, nanti kemungkinan kalau bisa kita breeding sama Iqbal, kita titipkan di Iqbal ya. Kita breeding. Iya breeding ya. Kalau kita punya anaknya kita bagi 2. Bagi dua benar. Bagi 2 tapi kan di Iqbal enaknya kenapa? Di Iqbal tuh ada kiper yang mengurus binatang-binatangnya gitu. Tapi di sini kayaknya juga terurus parah sih dok. Ini repot ya dok ya? Parah ya? Buang waktu banget ya? Iya, waktu banget karena saya juga harus membagi waktu ya karena pagi-pagi harus menyiapkan makanan dia gitu ya, termasuk makanan hewan-hewan lain ya. Udah gitu nanti saya mikirin praktek dari jam 2 sampai malam pulang masih juga mikirin buat dia minumnya atau apanya gitu, takutnya minumnya habis lah atau apanya ya, tetap kita harus rawat terus. Dan kadang-kadang juga tadi juga Iqbal lihat sendiri ada beberapa binatang yang pipis lah seminggu sekali dicuci dimandiin ya. Mandiin. Harus ya itu karena dia kan makan kan agak jorok juga tuh makannya. Makanya dipegang-pegang lah pepaya kemana-mana ke mulutnya lah, kita juga bersihkan, usahakan kita dimandikan ya Bang ya pakai sabun, pakai ya. Disikatin gitu. Sikatin gitu supaya Ini kan kaki kayak gini kalau teman-teman lihat ini kan ini kayak banyak banget buat Iya. retensi. Ini ya dok ya.
Tuh, buat Nyangkut-nyangkutnya. nyangkut-nyangkutnya ee-nya lah atau Ee-nya, gimana. makanannya Nah, gitu. Disikat-sikat. sikat-sikat tuh. Biar Ini yang ini nih. Ini kan waktunya besok nih, dicuci ya dia. Nih, nanti belum dia dicuci aja udah bersih loh iya, ini loh. nanti dia kuning-kuningnya hilang nih. Ini bekas pepaya ini. Makanan pepaya. Nanti bersih dia nih. Demen Tuh, banget ya pepaya dok dia. pepaya sama semangka dia. Oh, semangat. Semangka merah ya. Semangka merah paling suka sama ketimun. Dia paling suka ini. Katanya sih banyak airnya juga ya. Jadi Bagus sih, cukup ya. buat dia, airnya juga cukup. Makanya kan kalau kura-kura ini yang kita khawatirkan itu kekurangan air. Iya benar-benar. Karena BS ya, BS. iya, kalau kekurangan air dia jadi BS kan. Hmm. BS itu apa teman-teman? Diterapkan sama gurunya nih. Enggak. Apa sih BS apa sih? Stone gitu guys. Jadi dia kayak batu ginjal kali dok ya. Batu ginjal lah kayak Iya, batu ginjal. kayak batu ginjal gitu lah. Itu biasanya kalau misalnya jarang minum kayak gitu tuh nanti dia bakal makan kalau minum dia bakal luruh ya dok Iya, ya. luruh Kayak keluar. tes gitu Iya. kan. Putih-putih suka ada putih-putih Nah keluar. itu putih-putihnya tuh ngegumpal. Nanti dia bakal jadi kayak menyumbat pencernaannya mungkin ya dok. Kesananya bakal ini dah. Bukan pencernaannya, Pak, pembuangannya. Pembuangan ya? Iya, kalau pencernaannya sih di mulut ya. Di pembuangan belakangnya ini. Pembuangan belakangnya ya. Jadi dia membesar begini, airnya dia mengeluarkan nggak bisa, airnya bisa kebanyakan kalau sempat kita tolong dioperasi biasanya. Dibuka ya dok. Dibuka ya. Jadi kasihan banget lah. Saya pernah lihat teman saya yang mengoperasinya. Jadi dia batoknya dibuka. Iya sih. Aduh, Dibuka batoknya dia dibor ya, dikeluarin dari sini dikeluarin. Itu di foto dulu ya, foto ronsen, nanti ketahuan di sini dia dibuka di sini. Kasihan banget lah. Pokoknya Jangan sampai lah usahakan- ya. Jangan sampai lah. Jangan sampai karena pura-pura juga kesakitan. Karena namanya operasi itu kan sama lah kalau kita juga dioperasi ya. Iya. Operasi kan sakit sekali. Jadi kita juga merasakan bahwa biusnya habis mah ya. biusnya habis ya, supaya. Ah. Kalau kura-kura kan nggak bisa ngomong. Iya, Kalau kita bisa, wah sakit. Kalau kita kan bisa teriak ya. Kalau dia teriak gimana? Paling dia kesakitan mungkin ini ya. Nah itu kita hindarkan juga ya. Kebetulan sekarang kan ada Iqbal juga yang bisa lebih menjelaskan lebih rinci lah tentang bladder stone bagaimana gitu intinya, karena sangat penting sekali ya, karena untuk memelihara cokata ini salah satu penyakitnya adalah bladder stone. Iya. Atau ada juga ya yang disebut MBD lah. MBD juga suka. Ya, MBD itu apa coba? MBD itu Metabolic bone disease. bone disease. Jadi ciri khasnya utamanya kalau dari kecil ketahuan ya Bal ya. Dok. Kalau kita center Bal ya. Iya, kalau center. Nah, kalau ini kayak gini nih. Kita center sini, di sini apa belakang Bal? iya biasanya di sini Di sini center ya. tembus. Tembus ke sini. Jadi dia secara center itu tembus ke sini. Berarti dia kosong gitu, kayak kosong. Iya, dok. Nah, itu juga salah satu penyakit yang sebenarnya susah disembuhkan ya Bal ya. Iya, dok. Kalau Saya pernah sih ada itu, tegu saya tuh MBD tuh. Oh, yang itu ya? Geter-geter ya, gitu, dok. ya tahu ya. Wah, Bisa sih di ini, tapi kalau kura-kura saya lebih suka. kalau MBD pada reptil yang selain kura-kura ya, sepertinya kayak si Dipus kalsium banget sama Iya. saya tuh. si Gugu juga sama kemarin. Gugu tuh getar, kayak orang yang kejang-kejang tremor. Wah, saya kira udah di ternyata. Iya, tremor kan gini-gini. Iya benar-benar. Dok. Nah, akhirnya dikasih kalsium, tapi di makanan itu saya taburin loh. Taburin jangka 2 bulan 3 bulan biasa lagi dia hilang. Kayak orang yang apa ya, tremor ya gitu ya. Tremor gitu. Bahkan kayak jalan pun dia Iya. mesot, dok, kayak susah gitu loh. Karena dia merasa bahwa tulangnya tuh nggak kuat mega. Iya kayaknya sih kayak gitu sih. Makanya belajar juga tuh kalsium penting banget buat Nah. reptil teman-teman itu. Iya, itu teman-teman. Pelajaran banget sih. Betul. Jadi teman-teman jangan lupa ya, kalau misalnya kura-kura seperti ini, tetap berikan kalsium. Kalsium itu banyak yang dijual kemasan ya, Banyak. kemasan. Jadi kita berikan juga di makanannya kalsium, karena mereka masih perlu kalsium, tapi berlebihan juga jangan. Jangan sebelumnya dibuang lagi sih pasti. Dibuang lagi pasti, iya. Bahkan nanti malah jadi buat si BS tadi mungkin makin ini kali, Dok. Makin keras, Makin karena keras, kan Dok. makin ketumpuk kan. Iya benar-benar. Iya. Pulang di sini. Kenapa garuk-garuk? Oh ini rumahnya, saya tuh rumahnya. Iya dia. Ya ini Balik kita lagi kayaknya. kita bawa ke sini karena Kita bahas. bahas ya. Jadi dia udah pengen pulang. Jadi kalau biasanya kalau siang-siang saya lepasin di rumah supaya dia jalan-jalan, tapi dia sambil diawasin juga karena dia suka hati-hati yang Nah, suka itu ya, makan. dikit-dikit kabel. Kadang-kadang kabel, Bener lah kabel. nyebrang digigit sama dia. Ya kita sih kalau gigit-gigit kabel nggak dimakan sih nggak apa, tapi kalau putus Kalau putus sih. ya trum, aduh udah nggak tahu deh. Nggak tahu. Nah itu juga mesti perlu diperhatikan ya teman-teman, karena semakin besar kita juga akan merasakan semakin repot kalau melihara yang gini. Ya bener. Ya kalau semakin besar, memang kita senang harganya makin mahal ya, tapi
Makannya makin banyak. Makannya makin banyak, satu, keduanya juga makin nakal. Makin nakal juga bener-bener. Ya seperti di rumah kan sofa digeser-geser lah atau apa. Kuat loh dia. Oh kuat banget. Saya pernah tabrak sama kura-kura yang paling gede, nih saya sih oh, itu sakit banget loh. Sakit banget. Udah kakinya keras banget, injaknya. Itunya juga apa ada tonjolan begini. Tonjolannya ya. Nih kalau kura-kura itu makin gede ini nih. Nah ini ya. Ini sakit banget loh kalau nabrak loh. Beneran nih kayak judul begini tajam banget. Aduh. Itu bisa berdarah juga. Makanya kalau makin gede juga makin repot ya kalau kita mempunyai kura-kura seperti ini ya. Makanya kita harus mempunyai tempat yang cukup. Jadi perlu diperhatikan juga. Sukata tuh waktu kecil lucu. Sampai umur ya seginian lah masih lucu lah. Lucu ya. Kalau udah umurnya di atas 50 cm. Gede banget. Ngeri ya. Iya. Gitu. Dan jangan salah, Gimana, Dok? pupnya itu gede banget. Pupnya. Oh iya sih benar sih. Pupnya itu segede pup kotoran sapi. Segede giginya dia ya. Iya kalau kotoran sapi baunya itu loh nggak kuat. Makanya saya tuh paling paling sebel banget kalau udah pup ya cepet-cepet dibersihkan karena baunya tuh bisa nyebar kemana-mana loh. Benar-benar. Itu yang paling. Ini walaupun ada reptil semua di sana, tapi nggak ganggu banget. Nggak ada ganggu sama sekali. Iya. Ya dan memang tidak boleh ada bau ya di sini ya karena ini rumah juga gitu maksudnya harus nyaman lah. Harus nyaman lah, nyaman buat mereka, nyaman buat kita juga. Ya, teman-teman, gimana pembahasan tentang kura-kura sulcata ini? Ya untuk teman-teman yang sudah merah sulcata mungkin bisa lebih melanjutkan lagi ya perawatannya dan jangan lupa lampunya, jangan lupa dijemurnya dan jangan lupa disikat-sikat kalau udah seminggu sekali lah minimal supaya dia tetap bersih badannya ya. Oke teman-teman, ada masukan lagi buat Iqbal? Ada masukan lagi buat teman-teman? Ya gitu aja kalau misalnya udah pengen melihara sesuatu komitmen aja gitu. Iya. Paling kayak gitu sih dari saya sih. Ya pokoknya kalau kita sudah memelihara hewan seperti ini kita harus jaga juga mereka karena mereka sudah menyerahkan hidup sama kita. Kayak gitu aja. Siap. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih pada Iqbal yang sudah membantu saya. Jumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan hewan yang lebih menarik dan lebih estetis lagi. Salam. Bye.